buat video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini diawali dengan aktivitas aku di pagi hari. Jadi ini aku sempetin sedikit beres-beres untuk peralatan dapur ya, yang semalam udah dicuci dan kering. Ini aku taruh di tempatnya. Terus ini ada beberapa peralatan dapur yang kotor, terutama untuk nanak nasi ya. Karena pagi tadi itu masih ada sisa nasi, jadi udah digoreng buat bekal kakak Gali. Nah, ini karena nasinya udah habis, jadi aku mau nanak lagi. Dan seperti biasa ya, ini kerak-keraknya udah aku rendam tadi supaya nggak merusak untuk wadah penanak nasi ini. Kalau udah direndam itu biasanya kita mudah ya untuk membersihkan nasi-nasi yang keringnya. Nah, pagi ini aku nggak masak karena nanti pulang kerja aja aku langsung goreng ikan yang ada di freezer. Kemarin kan udah food prep juga, jadi tinggal goreng-goreng aja. Kalau untuk sayuran sih paling direbus aja ya kalau memang waktunya mepet, dan kalau buat sambal itu tinggal orek-orek aja. Nah, ini anak-anak udah pada mandi ya, karena kakak Gali mau berangkat sekolah dan adik Gina juga mau berangkat mengaji. Jadi adik Gina itu ngajinya itu pagi ya, sekitar jam 7.30-an mulainya. Dan seperti biasa yang nganter kakak Gali itu Pak suami, dan adik Gina juga sekaligus bareng Pak suami kerja nantinya ya untuk berangkat mengajinya. Kalau pagi itu rata-rata aku aman ya buat ngurusin antar anak-anak berangkat sekolah atau ngajinya. Kecuali misalnya di saat-saat Pak suami pernah itu disuruh berangkat jam 6 pagi ya. Nah, itu baru aku yang handle anak-anak. Jadi kami itu dalam segala hal itu selalu berbagi tugas ya, supaya sama-sama terasa ringan gitu. Karena kan kita sama-sama kerja ya, kalau nggak berbagi seperti itu pasti terasa capek banget. Dan aku ngerasa juga ya akhir-akhir ini itu setiap pulang kerja, kalau dulu biasanya aku langsung ngerjain aktivitas di rumah, kalau sekarang itu langsung pengen rebahan terus tidur siang gitu ya, paling enggak setengah jam atau sejam gitu. Mungkin juga karena pernah satu kali tidur siang, jadinya setiap siang itu maunya bawaannya pengen tidur siang terus ya. Kalau dulu aku sama sekali nggak pernah ya yang namanya tidur siang. Kadang-kadang aku juga mikir ya, anak-anak itu juga sibuk dari pagi hingga sore, pokoknya kalau nggak ngaji, les, atau olahraga di luar sekolahnya. Apalagi adik Gina, kalau siang mau berangkat sekolah itu pasti bawaannya buru-buru ya, mau makannya, ganti pakaiannya, karena kan adik Gina biasanya ikut aku kerja ya sepulang ia dari les. Cuma menurut aku mending gitu ya, mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif, kayak misalnya di luar sekolah mereka itu ngaji atau les, atau juga misalnya olahraga kayak kakak Gali kan suka olahraga futsal atau suka renang. Dibandingkan mereka di rumah nanti ujung-ujungnya kan pegang HP ya. Kalau itu kan mereka nyampe rumah udah sore, kemudian tinggal mandi, nanti malamnya mereka lebih cepat buat istirahat. Oke, ngomong-ngomong, nah tadi aku udah masak nasi, ini aku warawiri mau ngurusin adik Gina ganti pakaian. Nah, di luar itu jam 5.30, cuaca udah terang ya, ini sekitar jam 6 kurang. Kalau di daerahku di sini itu kemarau panjang, jadi cuacanya itu benar-benar panas ya, baik malam maupun pagi dan siang hari. Makanya kalau sekitar jam setengah 6 itu di luar udah pada terang. Ini aku mau beres-beres dulu, itu ada celana kakak Gali yang biasa ia pakai kalau mau sholat ya. Biasanya kan kakak Gali itu pakai celana pendek, terus kalau nggak mau pakai sarung ya pakai celana panjang itu ya. Jadi suka dilepas kalau udah sholat itu dan ditaruh di kursi. Tadi ada Gina juga udah mandi dan ganti pakaian, siap-siap mau berangkat ngaji. Ini aku juga nyambi buat beberes area ruang keluarga ini.
Nah, itu aku lagi masukin setrikaan pakaian karena setiap pagi itu rata-rata kami itu nyetrika dulu ya sebelum sebelum berangkat kerja atau anak-anak sebelum berangkat sekolah. Karena kan kalau kayak aku itu jilbab kan suka dilipat gitu ya. Kalau sempet aku setrika lagi gitu ya supaya nggak ada apa bekas-bekas lipatan gitu. Nah, ini juga karpetnya mau aku gulung karena udah beberapa hari ini itu aku sapu bagian atasnya aja ya, tapi bawahnya enggak. Jadi kalau udah digulung gini bagian bawahnya juga bisa bersih. Nah, ini tuh kakak Gali sama adik Gina udah siap-siap mau berangkat sekolah diantar Pak suami. Sementara ini aku udah mandi ya, jadi aku juga mau ganti pakaian untuk siap-siap berangkat kerja. Nah, ini kakak Gali walaupun udah bawa bekal tetap ya dipegangin uang jajan, siapa tahu nanti ada kebutuhan di sekolah. Botol minum tadi sudah? Botol minum kakak? Kan ayah keluar, nah tadi elok. Hah? Duit belum? Nah, ini untung kakak Gali ngingetin ya, karena aku kelupaan ngasih uang jajannya, padahal udah ditaruh di deket TV. Untuk Gali? Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kakak Gali bawa bekal itu biasanya aku sanguin uang 5.000 ya, tapi kalau misalnya nggak bawa bekal itu biasanya kebanyakan 10.000. Dari kecil anak-anak udah aku latih ya untuk menggunakan uang itu sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya anak-anak pengen sesuatu, itu kadang nggak aku langsung kasih. Tapi aku bilang sama anak-anak, mama nabung dulu ya, nanti kalau udah punya uangnya baru kita beli. Walaupun sebetulnya kita itu ada uangnya. Dan itu juga ujungnya pasti dibelikan ya kalau memang kebutuhan dalam waktu dekat. Kalau memang nggak dibutuhkan, kadang aku kasih pertimbangan ya sama kakak Gali. Misalnya, kak kayaknya kakak lebih butuh ini deh dibandingkan dengan yang kakak pengen beli. Nah, itu kadang kakak mau nerima pendapat kita ya. Menjadi orang tua menurut aku belajar seumur hidup ya. Lagi pula karena aku adalah seorang guru, jadi banyak sekali kadang menemukan permasalahan-permasalahan siswa yang bisa aku jadikan sebagai pandangan gitu ya, bagaimana cara menyikapi supaya nanti nggak terjadi pada anak kita. Walaupun sebetulnya kita nggak bisa menjadi orang tua yang begitu sempurna, tapi setidaknya kita selalu mau belajar ya. Oke, baiklah. Nah, ini aku udah berada di tempat kerja. Jadi ini adalah kegiatan dalam rangka P5 ya. Jadi kebetulan untuk tema P5 di tempat aku bekerja, ini saat ini adalah mengambil gaya hidup berkelanjutan. Jadi hari ini itu saatnya anak-anak kampanye tentang sampah dan permasalahan lingkungan. Buat video. Sudah ini nilainya ini yang bingung. Iya, nilainya di video kita nih. Perwakilan kelas dulu ya. Silakan mau kelas mana yang duluan? 10 berapa? 10 berapa? Nah, kadangkala aku itu sebetulnya pengen ya masukin aktivitas aku selama bekerja gitu dengan durasi yang agak panjang ya. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya peminatnya agak sedikit kurang ya, karena mungkin pengikut atau follower aku itu kebanyakan mencari tentang aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Cuma aku ngerasa sayang banget kalau misalnya nggak aku abadikan, karena ini juga bisa jadi kenang-kenangan untuk siswa-siswiku supaya mereka bisa ngelihat masa-masa mereka saat masih bersekolah. Jadi, ada yang tahu tentang global warming? Itu merupakan salah satu penyebab yang sekarang sedang kita lakukan, penyebab pemanasan global. Bukan hanya itu, kita juga sering menggunakan plastik kan. Nah, sebaiknya kita Tanpa disadari sebetulnya anak-anak semansa ini memiliki banyak sekali bakat ya, terbukti dari hasil gambaran-gambaran mereka tentang mengungkapkan bagaimana tentang sampah, kemudian polusi, dan berbagai macam permasalahan lingkungan gitu. Itu semuanya menarik-menarik ya.
Nah, untuk aktivitas aku saat di tempat kerja itu momennya hanya aku ambil sampai di sini aja ya. Nah, jadi sepulang dari bekerja itu aku sama adik Gina langsung ngejemput kakak Gali pulang dari sekolah. Dan kemudian kami mampir ke minimarket terdekat rumah buat belanja. Menggunakan kembali. Ada juga yang namanya mengurangi. Dan yang ketiga ada mendaur ulang. Oke, baiklah. Nah, ini aku udah di minimarket terdekat rumah. Cuman ini aku nggak sama anak-anak ya, karena tadi kan udah pulang ke rumah, kemudian aku udah ganti pakaian. Terus kakak Gali juga udah berangkat les ya. Nah, sepulang dari nganter kakak Gali les, ini aku langsung mampir aja ke minimarket untuk belanja kebutuhan. Nah, sebetulnya aku mau nunggu bulan Oktober, tapi karena beberapa bahan itu kebutuhan dapur udah bener-bener habis, jadi mau nggak mau aku belanja sekalian aja ya. Nah, sebetulnya di sini itu juga selain belanja kebutuhan pokok untuk di dapur, itu aku juga beli kuali ya, sama beli baskom berwarna pink. Cuman anehnya aku pas videonya itu aku cari-cari nggak ketemu ya, dimana waktu aku masukin ke dalam keranjang gitu. Aku beli kuali biasa ya, kuali aluminium yang legend itu. Cuman aku ambil yang ukuran kecil supaya lebih enteng gitu ya buat nyuci-nyucinya. Biasanya buat apa? Numis-numis sedikit sayur. Pokoknya buat masakan dengan porsi kecil. Untuk baskomnya itu yang pernah aku videokan dulu sebelumnya pas aku cuci mata. Kebetulan memang lagi butuh ya untuk baskom untuk nyuci-nyuci ikan. Karena kan biasanya aku nyetok ikan itu langsung banyak gitu ya. Nah, ini aku udah nyampe rumah. Jadi ini aku langsung beres-beres meja makan ya. Cuman aku belum review apa aja yang aku beli tadi. Aku mau masukin dulu roti tawar yang aku beli tadi ke dalam kotak rotinya. Nah, sekarang itu adik Gina sama kakak Gali makan roti tawarnya itu simple banget ya, cukup pakai susu coklat aja. Gak seperti dulu mereka pengen selai coklat, selai kacang gitu ya, atau juga pakai mise seres dan susu putih. Sejak aku nggak pernah lagi beli selai kacang sama selai coklat, anak-anak pakai susu coklat terus ketagihan deh. Kecuali mereka pengen dibakar ya, biasanya baru dimacem-macemin, kayak misalnya dikasih daging slice atau juga misalnya dikasih keju. Untuk susu coklatnya ini aku mau masukin aja ke dalam botol supaya anak-anak lebih gampang ya waktu nuangin ke roti tawarnya. Nah, untuk link pembelian tempat roti dan botol susu ini bakal aku taruh di description box ya untuk yang mau samaan. Nah, kiranya video aku menata roti tawar ini ke dalam tempat roti mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.